Jin, iblis dan setan, hakikat dan cara mereka menggoda manusia. Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita hidup di dunia yang penuh ujian. Namun banyak manusia lupa bahwa musuh terbesar bukan sekadar manusia, bukan sekadar hawa nafsu, tetapi musuh yang tidak terlihat, yaitu jin, iblis, dan setan. Siapa mereka sebenarnya? Apakah mereka sama? Dan bagaimana cara mereka menggoda manusia? Mari kita bahas berdasarkan Al-Quran, hadits syahih, dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah. Apa itu jin? Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqal janna min marijin min narin. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Dan Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya, jin adalah makhluk nyata. Mereka diciptakan dari api, mereka berakal, mereka dibebani syariat. Ada jin muslim dan ada jin kafir. Dalam hadis syahih, Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar. Hadis riwayat Muslim. Menurut penjelasan ulama seperti Ibnu Taimiyah, jin adalah makhluk gaib yang benar-benar ada, bukan simbol atau energi. Siapa iblis? Allah berfirman, illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis, ia termasuk golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabbnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Ini dalil tegas bahwa iblis bukan malaikat, iblis adalah jin. Ia kafir karena kesombongan. Ketika diperintah sujud kepada Adam, ia berkata, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Dosa pertama di langit adalah kesombongan. Apa itu setan? Setan bukan jenis makhluk tersendiri. Allah berfirman, syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari golongan manusia dan jin. Quran Surah Al-An'am ayat 1-12. Artinya, setan adalah sifat bagi setiap pembangkang. Bisa dari jin, bisa juga dari manusia. Semua iblis adalah setan, tapi tidak semua setan adalah iblis. Sumpah iblis untuk menyesatkan. Allah mengabadikan sumpah iblis. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Menurut tafsir Ibnu Katsir, dari depan angan-angan dunia, dari belakang penyesalan masa lalu, dari kanan merusak agama dengan syubhat, dari kiri menghias maksiat. Artinya, setan menyerang dari semua arah. Cara jin dan setan menggoda manusia. Was-was, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Quran Surah An-Nas ayat 5. Rasulullah SAW bersabda, setan datang lalu berkata, siapa yang menciptakan ini? Sampai berkata, siapa yang menciptakan Rabbmu? Hadis Bukhari dan Muslim. Ini was-was akidah. 2. Menghias maksiat. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setan membuat dosa terlihat kecil agar manusia tidak merasa bersalah. 3. Bertahap. La tattabi'u khutuwati syaitan. Quran Surah An-Nur ayat 21. Bukan langsung zina, dimulai dari pandangan, lalu obrolan, lalu pertemuan, lalu jatuh. 4. Menghalangi kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, setan duduk di setiap jalan anak Adam. Hadis riwayat Ahmad Hasan. Mau sedekah, ditakut-takuti miskin. Mau hijrah, ditakut-takuti kehilangan teman. 5. Menunda taubat. Wala umanniyannahum. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Nanti saja taubat, padahal kematian tidak menunggu.
6. Lewat marah dan syahwat. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu Nabi bersabda, Innal ghadaba minasyaitan. Hadis Abu Dawud. Marah adalah pintu besar setan. Bagian 6. Apakah setan bisa memaksa? Tidak. Allah berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Quran Surah Al-Hijr ayat 42. Setan hanya membisikkan, keputusan tetap di tangan manusia. Bagian 7. Cara melawan godaan, tauhid yang benar, ikhlas, jikir, pagi petang, ayat kursi sebelum tidur, Al-Falaq dan An-Nas, menuntut ilmu syar'i. Semakin kuat tauhid seseorang, semakin lemah setan di hadapannya. Penutup, saudaraku, iblis tidak pernah lelah menggoda. Ia bekerja 24 jam. Ia tidak pernah pensiun, tapi kabar baiknya, ia lemah di hadapan orang yang bertauhid. Allah berfirman, Inna kaidah syaitan kana dha'ifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Lemah jika kita bersama Allah. Semoga Allah menjaga kita dari godaan jin, iblis dan setan dan meneguhkan kita di atas manhaj salaf hingga akhir hayat. Wallahu a'lam bisyawab. Alam ghaib dan makhluk halus. Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Maha mengetahui yang ghaib dan dia tidak menampakkan perkara ghaib kepada siapapun. Quran Surah Al-Jin ayat 26. Artinya, kita tidak boleh menetapkan hakikat makhluk ghaib tanpa dalil. Nama-nama seperti kuntilanak, genderuwo, deliasal bukan istilah syar'i. Apakah hantu, kuntilanak, genderuwo, lik, dan lainnya itu ada dalam syariat? Yang ada secara pasti hanyalah jin, dan jin bisa menyerupai berbagai bentuk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan dapat menyerupai berbagai bentuk. Makna riwayat syahih dalam Bukhari Muslim tentang jin yang menyerupai manusia. Dalam riwayat sahih, setan pernah datang kepada Abu Hurairah dalam bentuk manusia. Hadis Bukhari. Menurut penjelasan ulama seperti Ibnu Taimiyah, jin bisa menyerupai manusia, menyerupai hewan, menampakkan diri dalam bentuk yang menakutkan. Jadi, jika ada makhluk gaib yang menampakkan diri, kemungkinan itu adalah jin, bukan arwah orang mati, bukan roh gentayangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruh seorang mukmin berada di surga. Hadis Ahmad Hasan, ruh tidak berkeliaran di dunia menjadi hantu. Rincian beberapa istilah populer. Berikut penjelasan secara akidah. Hantu, kuntilanak, genderuwo, dedemit, lik, kuyang. Tidak ada dalil khusus tentang makhluk bernama itu. Kemungkinan cerita rakyat atau jin yang menampakkan diri dengan bentuk tertentu. Namun kita tidak boleh memastikan detailnya tanpa dalil. Siluman harimau, ular, buaya, dan lainnya. Dalam hadits syahih, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah ada jin yang telah masuk Islam, maka jika kalian melihat sesuatu ular di rumah, berilah peringatan 3 kali. Hechar Muslim. Ini menunjukkan jin bisa menyerupai ular, bisa menyerupai hewan tertentu. Maka istilah siluman dalam sebagian kasus bisa jadi jin yang menjelma atau sekadar mitos, tetapi tidak semua hewan aneh adalah jin. Batu atau cincin magis, jika diyakini benda itu punya kekuatan sendiri, bisa memberi keberuntungan, bisa menolak bala, maka itu termasuk kesyirikan. Rasulullah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad Syahih. Batu dan cincin tidak punya kekuatan kecuali secara sebab alami.
misalnya batu baterai menyimpan energi. Bukan sebab gaib. Jika kekuatan itu berasal dari bantuan jin, maka itu sihir dan syirik. Patung tidak ada kaitan langsung dengan jin, kecuali jika dijadikan sesembahan, dijadikan media ritual, dijadikan tempat meminta bantuan. Allah berfirman tentang kaum Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Quran, Surah Nuh, ayat 23. Awalnya patung hanya simbol orang syalih, lama-lama disembah, disinilah setan berperan menyesatkan. Apakah semua cerita mistis itu jin? Jawabannya, tidak selalu. Kemungkinan, jin, gangguan psikologis, ilusi, cerita turun-temurun yang dibesar-besarkan, tipuan manusia. Manhaj salaf mengajarkan tidak menolak keberadaan jin, tapi juga tidak membesar-besarkan cerita gaib tanpa dalil. Menurut penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, setan sering memanfaatkan ketakutan manusia untuk menyesatkan mereka. Apakah jin bisa masuk ke benda? Tidak ada dalil bahwa jin tinggal di patung atau batu secara permanen. Namun, jin bisa berada di suatu tempat, bisa mengganggu manusia, bisa bekerja sama dengan tukang sihir. Allah berfirman, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Sihir melibatkan kerja sama dengan jin. Prinsip aman dalam akidah. Jangan percaya cerita mistis tanpa dalil. Jangan takut berlebihan kepada makhluk gaib. Jangan mencari interaksi dengan jin. Jangan menggunakan jimat atau benda bertuah. Perkuat tauhid dan zikir. Karena Allah berfirman, "Inna kaida syaitani kana dha'ifan." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Kesimpulan, istilah seperti kuntilanak, genderuwo, tuyul, lik, daliadean bukan istilah syar'i. Jika memang ada makhluk gaib di balik sebagian fenomena, maka itu kemungkinan jin, roh manusia tidak menjadi hantu gentayangan. Batu, cincin dan benda magis tidak punya kekuatan kecuali dengan syirik atau tipu daya jin. Setan memanfaatkan ketakutan manusia untuk menjerumuskan mereka. Manhaj salaf adalah beriman kepada yang ada dalilnya, diam pada yang tidak ada dalilnya, tidak berlebihan dalam perkara gaib,